كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته الكرام، خصوصا إلى روح شيخنا عبد الله الهرري وإلى أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Insyaallah kita selesaikan pada pagi hari ini pengajian kita untuk membaca kitab Izharul Ifadat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi ke babul haji. Yaqulul muallifu rahimahullah, babul haji faslun fasal, yajibul hajju wal umratu fil umri marratan. Wajib melakukan haji dan umrah semasa hidupnya satu kali, fil umri marratan. Alal muslimi, wajib, kewajiban ini dibebankan kepada orang muslim, al-baligh, orang yang baligh. Fala yajibu 'ala shabi, maka haji dan umrah ini tidak wajib bagi seorang bayi atau anak kecil dunal bulugh, yang belum baligh. Wala yujzi'uhu in atabihi an hajjatil Islam, dan tidak cukup jika sobi ini, anak kecil ini melakukannya, maka tidak mencukupi dari haji Islam, an hajjatil Islam, dari haji Islamnya. Maksudnya tidak menggugurkan kewajiban dia ketika dia nanti sudah baligh. Apakah sah? Sah, selama terpenuhi rukun dan syaratnya ya sah. Makanya mungkin beberapa kita temui di sana ada anak kecil, ya kan, yang digendong, kemudian berihram, memakai pakaian ihram. Apakah sah hajinya? Sah. Apakah wajib? Enggak. Apakah sudah mencukupi ketika dia nanti balik? Belum. La yujzi'u in atabihi an hajjatil Islam. Al-aqili, berakal, fala yajibu 'ala majnun, maka tidak wajib bagi orang gila. Al-hurri, merdeka, fala yajibu 'ala 'abdin, maka tidak wajib bagi seorang budak. Wa yasihu minhu, akan tetapi sah jika melakukan haji, maka dia sah, sama seperti siapa tadi, sobi, anak kecil. Enggak wajib bagi seorang hamba. Seandainya dia seorang budak, seandainya dia melakukan haji, apakah sah? Sah. Walakin la yujzi'uhu an hajjatil Islam, akan tetapi sama, dia ketika kondisinya itu, posisinya, statusnya masih menjadi budak, kemudian dia melakukan haji, sah hajinya, tapi tidak menggugurkan kewajiban haji ketika dia sudah merdeka nanti. Bisa difahami? Al-qadiri alaihi binafsihi, mampu dengan dirinya, mampu melakukan haji dengan dirinya. Ai ala adaihi binafsihi, nah, jadi menjalankannya dengan dirinya sendiri. Bi angkana ghaira maghdubin,
Jadi dia itu tidak maghdub. Apa itu maghdub? Wal maridul ladzi qata'ahul maradu wa aq'adahu. Jadi lumpuh. Ya. Istilahnya sakit lumpuh. Jadi minta digendong, kemudian didudukkan, kemudian dijalankan di kursi roda, istilahnya lumpuh. Maka ini tidak wajib. Kan harus mampu syaratnya. Seandainya nggak mampu seperti apa ya seperti itu. Apakah sah seandainya melakukan haji? Ya sah. Di sana mungkin ada keluarganya yang siap mendorong memakai kursi roda ketika melakukan amalan-amalan haji atau amalan-amalan umroh, sah. Tapi dia tidak wajib sebenarnya karena tergolong enggak mampu. Awil qadiri bi ghairihi, atau dia mampu dengan selainnya, ai ala tawkili ghairihi, maksudnya yaitu mewakilkan kepada selainnya, ayu adiyahu anhu, untuk menjalankan darinya, walau bi ujratil misli, meskipun menggunakan upah. Jadi mewakilkan, saya sudah enggak mampu, kamu saja sekarang yang membadali saya, mewakili haji saya, meskipun itu dengan upah bayaran. Makanya di sini banyak sekali ya flyer-flyer tersebarkan badal haji bagi ruh yang sudah meninggal 2 juta, 3 juta. Biasanya 2 juta. Tapi orang yang menjalankannya ini syaratnya sudah melakukan haji. Di antaranya syaratnya sudah berhaji. Kalau belum ya nanti dia sendiri yang haji. In ba'uda an Makkah, jika jauh dari Makkah, wa ajaza bimaradin, dan dia enggak mampu sebab sakitnya, wala yurja bur'uhu, dan sakitnya ini tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya, au kibarin, atau sudah tua renta, ai wa bi ankana ghairal maghdub, dan apa di sini tidak lumpuh, wajidan li nafaqatihi, dia mendapatkan nafkahnya bagi dia, wa nafaqati man yajibu alaihi al-infaqu alaihim, dan nafkah bagi orang-orang yang wajib atas dia untuk menafkahi kepada mereka, muddata zahabihi wa iyabihi, selama dia pergi sampai kembali. Jadi untuk menafkahi dirinya selama di Makkah dan Madinah mendapatkan, kemudian dia juga mampu atau mendapatkan atau bisa menafkahi orang-orang yang wajib baginya untuk dinafkahi. Wa furudul haji wahyal umurul lati la yasihul hajju, fardu haji yaitu perkara-perkara yang tidak sah haji, la yasihul hajju ma'atar ki wahidin minha, disertai dengan meninggalkan salah satu darinya. Sama dengan arkan, rukun. Khamsatun, ada 5. Al-awwalu minha, yang pertama dari 5, al-ihram, yaitu ihram. Ma ma'na al-ihram? Wa huwa niyatu bil qalbi, yaitu berniat di dalam hati, dengan hati. Ka'ayyaqula bi qalbihi, seperti halnya ia mengatakan dengan hatinya, di dalam hatinya, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, saya berniat haji dan berihram lillahi ta'ala. Itu dinamakan al-ihram. Wal fardhu tsani, kewajiban yang kedua, al-wuqufu bi Arafatah, jadi berdiam di Arafah. Ba'dal ihram, setelah ihram, ai bi ayyi juz'in minha, yaitu dengan bagian dari Arafah ini. Di bagian manapun boleh, yang penting di situ. Walau lahdatan, meskipun hanya sebentar. Ya, meskipun hanya sebentar. Min zawali yaumit tasi'i min Dzulhijjah, mulai dari tergelincirnya matahari zawal
hari ke-9 dari Dzulhijjah ila fajril ashiri wa huwa yaumul 'aid, sampai fajar tanggal 10 dan itu adalah hari Id. Ya, hari Id kan 10 Dzulhijjah. Jadi mulai sebelumnya, misalnya hari Idnya hari ini, hari apa sekarang? Hari Rabu. Maka dari kemarin mulai wukuf di Arafah setelah zawal, setelah zuhur. Wal fardhu salis, kefarduan yang ketiga, rukun yang ketiga, at-tawafu bil Ka'bah, tawaf di Ka'bah. Pertama kali yang membangun Ka'bah siapa? Jibril. Kemudian Nabi Adam, ya, pertama kali yang membangun Nabi Adam. Pertama kali yang membangun Ka'bah Nabi Adam. Bukan Nabi Ibrahim, tapi Nabi Adam itu sudah ada. Kemudian roboh dibenahi lagi oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Allah mengumpulkan tanah yang ada di dunia ini, di muka bumi ini, jadi dengan malaikat, ya, dengan perintah Allah. Dimulai tanah yang keras, tanah yang lunak, tanah yang warnanya merah, tanah yang warnanya gelap, tanah yang ini semuanya dikumpulkan dari beberapa jenis dan macam tanah. Nah, kemudian dibawa naik ke surga, ya, kemudian dikasih air dari air yang ada di surga. Kemudian dari situ menjadi tin, tanah liat. Nah, kemudian dibentuk seperti manusia, kemudian ditiupkan ruh dan hiduplah, jadilah Nabi Adam. Jadi Nabi Adam, Allah memberikan, ya, ilham bahwasanya sudah ngomong dengan bahasa Arab. Jadi pertama kali yang dikatakan oleh Nabi Adam apa? Alhamdulillah. Setelah ditiupkan ruh, alhamdulillah. Nah, kemudian Allah mengajari ma'isyah, gimana cara bercocok tanam, menanam qamah. Kalau Sayyidatu Hawa diciptakan dari dhila', di tulang rusuknya Nabi Adam, bagian kecil, jadi nggak panjang gitu, kecil. Qasir, kalau dalam kitab qasir, jadi pendek. Jadi bukan makanan harian. Jadi Nabi Adam itu bagus, ganteng, suaranya bagus, tingginya manusia biasa. Jadi enggak telanjang. Jadi Allah memberikan akal, mengajari bercocok tanam, mengajari ini, mengajari ini. Nah, ini tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang bahwasanya pertama kali manusia katanya kera, kayak gitu. Salah. Ya, enggak sesuai. Nah, jadi yang pertama kali membangun Ka'bah siapa? Adam, Sayyiduna Adam. Ba'dal wuqufi, jadi melakukan tawaf di Ka'bah setelah wukuf. Bi Arafah, di Arafah. 7 marratin, selama 7 kali. Mubtadi'an fi kulli tawfatin minal hajaril aswad. Jadi mulai di setiap tawafnya itu dari Hajar Aswad, dihitung. Jadi mulainya dari Hajar Aswad, jadi muter, kemudian sampai Hajar Aswad lagi, di situ terhitung 1. Kemudian hitungan yang kedua mulai dari Hajar Aswad lagi. Ja'ilanil Ka'bata ila yasarihi. Kemudian menjadikan Ka'bahnya itu di kirinya. La mustaqbilan laha, tidak menghadap ke Ka'bah terus jalan miring kayak gitu. Wala mustadbiran, dan juga membelakangi Ka'bah, enggak. Ya harus. Ini harus rukunnya seperti itu, menjadikan
Ka'bahnya di sisi kirinya. Nanti jangan bikin bid'ah sendiri ketika haji. Yang lain muternya ke sana, ente ke sini. Ya, harus dijadikan ke kirinya, di sisi kirinya Ka'bahnya. Wal fardhu rabi' sa'yu. Kefarduan yang keempat yaitu sa'i bainas Safa wal Marwah, antara Safa dan bukit Safa dan Marwah. Ba'da tawaf, setelah tawaf, sab'ata ashwatin, jadi selama 7 kali bolak-balik ya. Ashwat syauton, jadi jamak dari syaut. Mubtadi'an bis Safa, dimulai dari Safa, wa muntahiyan bil Marwah, dan diakhiri di Marwah. Wala yasihu fi ziyadatil jadidah, dan tidak sah sa'i di tempat sa'i yang baru, yang merupakan tambahan itu, fi ziyadah al jadidah allati umilat fi hadhil ayyam, yang sekarang dilakukan di zaman kita sekarang, min ghairi nahiyatil masjid, dan itu bukan termasuk bagian dari masjid, li khurujiha an haddil mas'a, nah, karena jalur itu sudah keluar dari batasan tempat sa'i, alladzi haddahu Rasulullah, yang telah ditentukan oleh Rasulullah, wa'tabarahu sahabah, dan dijadikan tolak ukur oleh para sahabat, bin ba'dihi, dan setelahnya, summa tabi'un, kemudian para tabi'in juga kayak gitu, summa atba'uhum, kemudian para pengikut tabi'in, summa tabi'ul atba', kemudian para pengikut asba' tabi'in, wa halumma jarran. Nah, dan terus seperti ini. Jadi halum majaron artinya dan terus seperti ini, jilan ba'da jil, dari generasi ke generasi yang lainnya, khalafan an salafin, generasi khalaf dari generasi salaf, bila adna khilaf, dan tanpa ada minimal perbedaan sama sekali, wa ajma'a ala tibarihi al-a'immatul mujtahidun, dan telah berkonsensus, telah bersepakat akan tolak ukur mas'a ini, tempat sa'i ini, para pembesar-pembesar imam mujtahid, bila istisna, tanpa ada terkecuali. Jadi semuanya sudah sepakat bahwasanya ini adalah batasan dari mas'a, tempat sa'i. Imam Nawawi itu beliau berkata, maka enggak sah ya, haji seseorang di sa'i di tempat jualan minyak wangi dan rempah-rempah. Nah, jadi yang sekarang dilakukan itu dulunya dibuat jualan minyak wangi dan rempah-rempah. Jadi mereka melakukan ini dengan dakwah bahwasanya agar meminimalisir bertabrakan, bergerombolan ya, berdesak-desakan. Jadi sekarang misalnya berangkatnya lewat sini, pulangnya lewat sini, dan muter kayak gini, ya, maka enggak sah. Jadi dulu itu satu jalur ini, berangkat dari sini, pulangnya dari sini, kayak gini terus kayak gini. Tapi karena semakin banyaknya ya berdesak-desakan, akhirnya pemerintah sana melakukan di sampingnya. Nah, sampingnya ini dulu termasuk tempat ya, penjualan minyak wangi dan rempah-rempah, dan ini sudah keluar dari batasan yang ditentukan oleh Rasulullah dan dilakukan, disepakati oleh para sahabat dan generasi seterusnya. Jadi seharusnya kalau mau mengatasi hal seperti ini biar tidak terlalu berdesak-desakan, seharusnya dibangun di atasnya aja. Paham? Nah, kalau di atasnya enggak masalah. Jadi tetap di batasan itu. Jadi berangkat dari sini terus naik misalnya, terus turun lagi naik, ya ini enggak masalah. Jadi masih ada satu yang masih belum diperluas, yaitu di lorong. Nah, katanya itu yang enggak dibuka setiap waktu, di jam-jam tertentu dibuka. Atau kalau enggak gitu ya kalian ketika nanti haji atau umroh ya lewatnya situ saja. Jadi berangkat lewat situ, pulang juga lewat situ. Jadi orang-orang misalnya ke arah sana, kalian ke arah sana.
Nanti kesananya bareng. Orang-orang lewat sana, sampean terus lewat sini. Ya bisa, di pinggirnya itu bisa. 6. Wal khamis, yang kelima, al-halqu, mencukur li jami'i sya'rir ra'si, seluruh rambut kepala. Ai istisaluhu bil musa, jadi menghilangkannya dengan alat cukur musa. Awit taksir, atau memotong sedikit, bil akhdhi minhu, mengambil dari rambut kepala, bil miqassi wa nahwihi, dengan gunting atau yang semacamnya. Wa wajibatuhu, dan kewajiban haji dan umrah, wa hiyal umur allati yalzamu fi'luha, itu perkara-perkara yang harus dilakukan, wa yahrumu tarkuha, dan haram ditinggalkannya, fil haji, di dalam haji. Walakin, akan tetapi, la yufsidul hajju, jadi haji itu tidak rusak bi'adami fi'liha, dengan tidak melakukannya. Dan bisa diganti dengan dam, ya, diganti dengan dam, hukuman. Ini dinamakan kewajiban haji. Jadi ada furud, ada fardu, ada wajib, dibedakan. Kalau fardu yaitu rukun. Kalau seandainya salah satu dari fardunya itu atau rukunnya ditinggalkan, enggak sah hajinya. Kalau kewajiban ini seandainya ditinggalkan, tetap sah hajinya dan diganti dengan dam. Sittatun, ada 6. Awaluha, yang pertama, kaunul ihrami minal miqat, berihram dari miqat, batasan ihram. Fayajibu alla yatajawazal hajju al miqata, jadi maka wajib seorang haji itu tidak melampaui batas dari miqat, min ghairi ihram, tanpa melakukan ihram. Jadi enggak boleh, sudah ada batasannya, yang dari sini, yang melewati sini, ihramnya di sini, maka enggak boleh sudah melewati batasan itu dan belum melakukan ihram, belum niat. Wal miqatu huwal mawdi'u alladhi ayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan miqat adalah tempat yang telah ditentukan oleh Rasulullah, liyuhrama minhu, untuk berihram darinya. Wa huwa li ahli Madinah, dan ihram miqat ini untuk penduduk Madinah. Wa man yamurru bi tariqihim, dan orang-orang yang melewati jalan mereka, jalannya di ahli Madinah, Dzulhulaifah, itu mulainya dari Dzulhulaifah. Wa tusammal yaum, dan dinamakan pada zaman sekarang Abyar Ali, atau biasanya orang-orang Indonesia Bir Ali. Wa li ahli Syam, dan untuk penduduk Syam, illam yamurru min tariqil Madinah, jika mereka tidak melewati dari jalan Madinah. Wali ahli Misra, dan untuk penduduk Mesir. Wa man yamurru bi tariqihim, dan orang-orang yang melewati jalan bagi penduduk Mesir ini, ke ahli Maghrib, seperti penduduk Maghrib, Maroko, al-Juhfah, yaitu Juhfah. Wa li ahli Tihamah al-Yaman, wa man yamurru bi tariqihim Yalamlam, jadi orang penduduk Yaman dan orang yang melewati jalan mereka itu miqatnya mulai Yalamlam. Jadi sudah berapa tadi? Dzulhulaifah, kemudian Juhfah, kemudian Yalamlam. Wa li ahli al-Iraq, dan untuk penduduk Irak, Zatu Irqin, miqatnya mulai dari Zatu Irq. Wa li ahli Najdi Hijaz, dan bagi penduduk Najd Hijaz. Wa Najdil Yaman, dan Najdnya Yaman, Qarnul Manazil, daerahnya dinamakan Qarnul Manazil. Wa yusamma kadzalika Qarnat Ta'alib, dan dinamakan juga daerah tersebut dinamakan Qarnat Ta'alib. Wasaniha, yang kedua, kewajiban haji, al-mabidu bi Muzdalifah lailatan nahri. Jadi mabid di Muzdalifah. Kapan dilakukan mabid di Muzdalifah? Lailatan nahri,
malam hari raya. Ai ayyakunal hajju fi Muzdalifah juz'an minal laili. Jadi seorang yang haji itu harus berada di Muzdalifah bagian dari malam. Ba'da muntasafihi, setelah pertengahan malam. Jadi jam berapa? Jam 12. Malam takbir, ya, malam takbir setelah jam 12. Walau maron min ghairi muksin, meskipun hanya lewat saja, tanpa dia berdiam di Muzdalifah. Ya. Meskipun hanya lewat, meskipun dengan keadaan tidur. Ya, yang penting melewati. Wasali suha, yang ketiga al-mabitu, mabit ay aghlabal lail, kebanyakan malam, fi layalil tasyriq, di malam-malam hari tasyriq. Berarti tanggal berapa hari tasyriq? 11, 12 dan 13. Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Biminan, mabit di Mina. Kalau di sini aghlabul lail, jadi kebanyakan malam dia berdiam di situ. Wa rabi'uha, yang keempat, ramyu jamratil aqabah, melempar jumrah aqabah, yauman nahri, hari raya, ayil idi, ya, ketika hari Id, bisa hasoyatin, dengan 7 lemparan, 7 batu, ya, 7 batu. Wa khamisuha, yang kelima, ramyul jimaris salas, melempar jumrah 3. Ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari, min kulli yaumin min ayyamit tasyriq, setiap hari dari hari-hari tasyriq. Kulla wahidatin bisab'i hasayat, masing-masing setiap harinya pada hari tasyriq itu 7 batu, 7 lemparan. Illa an-nafara min Mina fil yaumis tsani, kecuali jika dia meninggalkan Mina fil yaumis tsani, di hari kedua, qabla al-maghrib, sebelum maghrib. Fala yalzamuhu 'inda idzin, maka tidak wajib baginya ar-ramyu fil yaumis tsalis, melempar jumrah di hari ketiga. Wasadisuha, kewajiban yang keenam, tawaful wada', melakukan tawaf wada' sab'an, 7 putaran, bil Ka'bati, di Ka'bah, inda iradatil khuruj, ketika ia ingin keluar min Makkah, dari Makkah, lirruju'i ila biladihi, untuk kembali ke negaranya. Jadi tawaf sampai 3 kali. Ada tawaful qudum, dilakukan ketika pertama kali datang, itu melakukan tawaf. Wa tawaful ifadah, ini yang dinamakan tawaful fardu, ketika proses pelaksanaan ibadah haji. Kemudian yang terakhir yaitu tawaf wada, ketika ingin meninggalkan Makkah. Jika terlalu cepat, ya, nanti akan diajarkan di kelas, mulai dari Mukhtasar, Al-Qaulul Jali, insyaallah. Wa furudul umrah, dan kefarduan umrah, khamsatun, ada 5. Al-ihram, yang pertama ihram, niyah. Wa yajibu an takuna fil minal miqat, dan wajib dilakukan di miqatnya masing-masing, di batasannya tadi. Tsumma tawafu bil Ka'bati, kemudian tawaf di Ka'bah, itu rukun yang kedua. Tsumma sa'yu, kemudian sa'i bainas Safa wal Marwah, antara Safa dan Marwah. Tsummal halqu awit taksir, kemudian mencukur atau mencukur seluruhnya atau mengambilnya bagian sedikit dari rambutnya. Wa qad taqaddama bayanuha 'indal kalami an arkanil haji, dan telah terdahulu penjelasannya ketika muallif menjelaskan tentang rukun-rukun haji. Illa anna man kana fi Makkah, kecuali orang yang berada di Makkah, wa aradal umrah, dan ingin umrah, famiqatuhu adnal hil, maka miqatnya itu di batasan minimal halal. Kan Makkah itu tanah haram, ya, tanah haram.
maka dia harus keluar sampai batasan di akhir, ya, batasan di mana di situ dinamakan halal, batasan halal, dan sini dinamakan batasan haram. Sebagian ulama mengatakan di situ ada yang namanya Masjidu Aisyah, daerah. Jadi dia harus keluar. Ini untuk orang yang ingin melakukan umrah. Jadi misalnya dia sudah kerja di situ, ya kerja di situ. Selama dia kerja di situ kan nggak mungkin dia terus muhrim, nggak mungkin. Karena orang yang muhrim maka akan ada larangan-larangan tersendiri nanti. Jadi ketika dia masuk ke daerah itu posisinya muhrim, ya berarti orangnya sudah ihram, sudah niat itu tadi. Nah, nanti kapan dia sudah halal, boleh baginya melakukan sesuatu yang keharaman-keharaman ini kalau sudah halal posisinya, statusnya. Nah, kalau orang sudah berada di Makkah ingin melakukan umroh, dia harus keluar ke daerah minimal halal itu, adnal hil. Wa khamisu arkan, dan rukun yang kelima at-tartibu ala ma dzukira, harus tertib dari yang telah disebutkan. Jadi harus mulai dari ihram, setelah ihram langsung tawaf, setelah tawaf kemudian sa'i, dan setelah sa'i kemudian al-halqu awit taksir. Setelah itu dia statusnya menjadi halal. Faslun, fasal, wa yahrumu bil ihram bi sittatu asya. Haram bagi orang yang ihram 6 perkara. Al-awwalu satrur ra'si, menutup kepala. Meskipun untuk menahan panas seperti topi enggak boleh. Walubsul muhiti, dan menggunakan pakaian yang berjahit, bibadanin, di badan, bikhiyatatin, dengan jahitan, walibdin, dengan libet. Libet itu ya sejenis jahitan. Wa nahwihi, dan semacamnya. Lirrajuli, bagi laki-laki. Wasatrul wajhi, dan menutup wajah. Walubsul kufazaini, dan menggunakan sarung tangan. Lil mar'ati, bagi perempuan. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya wajah perempuan itu bukan aurat. Ya, ini menunjukkan bahwasanya wajah perempuan bukan aurat. Karena di dalam haji atau di dalam umrah enggak boleh seorang perempuan menutup wajahnya, bahkan harus dibuka. Wasani at-tib, yang kedua yaitu minyak wangi, fi badanil muhrim, di badan orang yang ihram, au saubihi, atau bajunya, au firashihi, atau kasurnya, au ta'amihi, atau makanannya. Wasalisu, yang ketiga, dahnu sya'ri ra'si, jadi menggunakan minyak rambut. Walihyati, kepala, rambut kepala. Walihyati, dan rambut jenggot, lihyah. Bima yusamma duhnan, dan sesuatu itu masuk dalam kategori duhnan, ya, minyak wangi. Maksudnya minyak rambut. Kazaidin, seperti zaid. Wasahmin, dan gaji. Zaibin, yang sudah mencair. Tahu gaji? Lemak. Gaji. Warabi'u, yang keempat, izalatu sya'ri, menghilangkan rambut, ya. Wazufri, dan juga kuku. Qabla tahallulil awal, sebelum melakukan tahallul yang pertama. Bi fi'li itsnaini min thalathah, dengan melakukan 2 dari 3 hal. At-tawafu wa ramyul jamratil aqabah wal halqu awit taksir, yaitu tawaf, kemudian melempar jumrah aqabah, dan menghabiskan rambut atau memotongnya, al-halq awit taksir. Ini 3 perkara. Jika sudah dilakukan 2 dari 3 hal ini, maka statusnya sudah menjadi halal. Wa kafaratu fi'li muharramin, dan kafarahnya jika seseorang melakukan keharaman-keharaman ini,
Min hadhil arba'ah, dari 4 ini syatun, 1 kambing. Au it'amu salasati asu'in, atau memberi makan 3 sok li sittati fuqara, untuk 6 orang fakir. Di 3 sok dibagi untuk berapa orang fakir? 6. Likulli wahidin nisfu sok, jadi masing-masing orang fakir mendapatkan berapa? Setengah sok. Kalau 3 sok dibagi 6, diberikan ke 6 orang fakir, maka masing-masing mendapatkan setengah. Au shaumi salasati ayyam, atau puasa selama 3 hari. Wal khamisu, yang kelima, al jima, yaitu jima. Wa muqaddimatuhu, atau dan pengantar-pengantar jima, mencium, meraba. Menyentuh. Fa in jama'a fil umrah, kalau seandainya melakukan jima di masa umrahnya, au fil haji, atau di masa hajinya, qabla tahallulil awal, sebelum dia melakukan tahallul awal. Wa kana aliman, dan dia itu tahu, amidan, tahu hukumnya, amidan, sengaja, mukhtaron, tidak terpaksa, fasada kullun minhuma, maka rusak masing-masing dari umrah dan haji. Wa alaihil kafarah, dan harus membayar kafarah. Wa hiya badanah, yang pertama badanah. Ini dilihat ya di Google nanti, badanah kayak gimana gambarnya. Summa baqarah, kemudian baqarah, sapi. Summa sab'u syiyahin, kemudian kalau enggak mampu berapa? 7. Kalau enggak mendapatkan itu 7 kambing. Summa ta'amun biqimatil badanah, atau diganti dengan makanan seharga badanah itu tadi. Summa siyamun bi'adatil amdad, kemudian puasa dengan jumlah mudnya. Berapa mud itu? Amdad. Wasadisu, yang keenam, istiyad, berburu. As-sayd ayil hayawanil barri, ayil hayawanul barri al-wahsyiyu al-ma'kul, jadi hewan yang liar, hewan darat ya, barri, darat, al-wahsyi, liar, al-ma'kul, yang dimakan. Maksudnya liar di sini tidak dijadikan ternakan, itu maksudnya. Beda lagi kalau hewannya di situ dijadikan ternakan, ya boleh, mau disembelih pun juga boleh, punya dia sendiri diternak. Wa yadmanuhu bimislihi, dan wajib menggantinya dengan yang semacamnya. In kana lahu mislun, kalau seandainya mempunyai yang sepadan itu. Wa illa fabil qimah, kalau seandainya enggak ada yang menyamai hewan itu, yang sama dengan hewan itu, maka diganti dengan harganya, bil qimah, harga. Wa yajibu itmamul haji wal umrati, dan wajib melanjutkan haji dan umrah idza afsadahuma, jika merusak keduanya, baik dengan jima atau dengan lain sebagainya. Wa qada'uhuma fauran, dan wajib mengqadanya langsung, seketika. Faslun, pasal, yahrumu saydul hayawanil barriyil wahsyil ma'kul, haram berburu hewan al-barri, darat, wal wahsyi, yang liar, al-ma'kul, yang bisa dimakan. Maka seandainya berburu hewan yang hewan laut boleh, al-wahsyi bukan hewan liar boleh, atau hewan yang tidak bisa dimakan boleh. Wa ta'arrudu lahum, yang semacam berburu. Walinahwi baydhihi walabanihi, dan semacamnya, yaitu telurnya dan susunya, laban. Fil haramain, di tanah haram. 2. Harami Makkah, tanah haram Makkah. Wa haramil Madinah, tanah haram Madinah.
alal muhrimi wal halal, bagi orang yang ihram dan orang yang halal. Gak boleh ya, berburu binatang liar yang bisa dimakan, binatang darat. Jadi di Makkah dan Madinah di sana ada batasan, sudah dibatasi. Ini tanah haram, batasannya enggak semuanya ya, enggak semuanya daerah Madinah itu di situ tanah haram semuanya, enggak, ada batasannya, ada batasannya. Nah, untuk di tanah haram itu baik orang yang muhrim atau orang yang halal enggak boleh berburu. Begitu juga wa kada yahrumu qat'u wa qal'u syajarihima, dan haram juga memotong dan mencabut. Memotong dan mencabut, beda memotong dengan mencabut. Syajarihima, pohon-pohon yang ada di tanah haram Makkah dan tanah haram Madinah. Mustanbatan kana au ghaira mustanbatin, baik itu ditanam atau tidak ditanam. Kan ada pohon yang ya tiba-tiba muncul tanpa ditanam, dan ada yang memang sengaja ditanam. Pohon ya. Kama yahrumu qat'u wa qal'u ghairi syajar minan nabatil haramir radbi. Nah, begitu juga haram memotong dan mencabut selain pohon dari tumbuhan-tumbuhan rumput ya, minan nabatil haramir radbi, rumput. Jadi selain haram mencabut dan memotong pohonnya ya, juga haram untuk rumputnya, mencabut dan memotong rumput yang ada di batasan tanah haram Makkah dan Madinah. Bisyarti, dengan syarat apa? Alla yakuna mustanbatan. Jadi syaratnya ini tidak ditanam, artinya liar. Allah adalahnya ya, Allah yakuna mustanbatan, tidak ditanam, dalam kurung apa berarti? Liar. Rumputnya rumput liar. Wala mu'dhiyan, dan tidak menyakiti. Seperti apa menyakiti? Iya, seperti duri yang berduri. Rumput yang berduri itu kan menyakiti. Maka boleh dipotong atau dicabut, boleh. Wala idkhiran, idkhiran ini sesuatu tumbuhan yang dijadikan atap. Wala maqtu'an li'alfin, dan tidak dijadikan pakan ternak, makanan hewan ternak. Itu syaratnya. Artinya kalau seandainya ya, kalau seandainya tumbuhan itu ini untuk tumbuhan ya, selain pohon-pohon tadi sudah jelas. Kalau seandainya tumbuhan itu ditanam ya. Di sini kan syaratnya alla yakuna mustanbatan, tidak ditanam, artinya liar. Kalau seandainya tumbuhan itu ditanam seperti apa? Gandum, padi, maka boleh dicabut. Kalau nggak dicabut nggak panen-panen. Wala mu'dhiyan, dan tidak menyakiti, artinya kalau rumputnya itu menyakiti boleh dicabut atau ditebang. Wala idkhiran, dan tumbuhan itu tidak dijadikan atap rumah. Kalau seandainya tumbuhan itu dijadikan atap rumah, boleh juga dipotong ataupun dicabut. Apa tumbuhan yang dipakai atap rumah? Apa di kalian? Ya wis, itu pokoknya tumbuhan itu termasuk menjadi bahan di pembuatan atap, maka boleh. Wala maqtu'an li'alfin, dan tidak dijadikan pakan ternak. Kalau seandainya tumbuhan itu dijadikan pakan ternak, boleh juga. Kalau semua tumbuhan nggak boleh diambil, hewannya makan apa? Paham? 6.
Alal muhrimi wal halali, bagi orang yang muhrim dan orang yang halal. Wa tazidu makkatu biwujubil fidyah, dan ditambah seseorang yang melanggar ini tadi ya, yang memotong pohon dan tumbuhan yang ada di Makkah itu ditambah lagi hukumannya apa? Biwujubil fidyah, wajib fidyah. Fis saydi wa fi qat'is syajar, di ketika dia berburu dan memotong pohon. Wa yahrumu naqlu hijaratil haram, dan haram memindah hijarah apa? Batu, tanah haram. Wa turabihi, dan tanahnya. Wa khazafin suni'a minhu, jadi khazaf sama kayak bebatuan yang dibuat dari situ. Pokoknya sesuatu yang dibuat dari situ. Khazaf ya apapun itu ya, seperti bebatuan. Ila kharijihi, keluar tanah haram. Walau ilal haramil akhar, meskipun dipindah ke tanah haram yang lainnya juga enggak boleh. Biarin wis batu itu, biarin di situ. Wallahu a'lam. Faslun tusannu ziyaratu qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasal disunahkan ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibai radhiyallahu anhuma, dan dua sahabatnya radhiyallahu anhuma. Limuhrimin, bagi orang yang ihram, wa halalin, dan bagi orang yang halal. Sawa'un safara li ajli dzalik, baik dia safar untuk itu, tujuannya untuk ziarah, au kana min ahlil Madinah, atau dia termasuk penduduk Madinah. Lil ijma', dengan kesepakatan para ulama. Wali hadis Daruqutni wa ghairihi, dan atas dasar hadis Daruqutni dan selainnya. Man zara qabri wajabat lahu syafaati, barang siapa yang menziarahi kuburku maka wajib baginya untuk mendapatkan syafaatku. Wa huwa hadisun qawi, dan ini adalah hadis yang sangat kuat sekali. Kama hakama bidzalika al-Hafidzus Subki, seperti yang telah dihukumi tentang hadis itu oleh Al-Imam Al-Hafidz As-Subki wal Hafidhul Ala'i wa ghairuhuma, dan Al-Hafidz Al-Ala'i dan selain keduanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyelesaikan kitab Izharul Ifadat min aujazi mukhtasaratis sadati Syafi'iyah fi ilmil hal. Jadi kitab ini luar biasa. Kita tahu bahwasannya ada perkara baru. Dari yang di Mukhtasar ada perkara baru dan banyak sekali yang dikurangi. Maksudnya dengan ini saja sudah cukup seseorang bisa menyelesaikan fardhu ain. Fardhu ain. Meskipun penjelasannya terlalu singkat-singkat atau bahkan nggak ada penjelasannya, hanya saya artikan saja. Tapi insya Allah yang penting istiqomah, kalian terus istiqomah. Nanti di kelas 2 akan ada Al-Qaulul Jali yang lebih lengkap. Kemudian di kelas 3 akan ada Umdatur Raghib yang jelas lebih lengkap lagi disertai dalil-dalilnya. Yang penting di sini kalian sudah menyelesaikan talaqi kitab ini. Seandainya nanti dibutuhkan untuk kalian mengajar dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, kalian mampu menggunakan kitab ini. Jika ada yang bolong-bolong, nambal dari temannya. Jika perlu lagi ya beli terjemahannya di Yayasan Sahamah. Kapan-kapan di maktabahnya ya. Di maktabahnya Yayasan Sahamah itu tersedia melalui Shopee misalnya. Beli terjemahan harganya 40, pakai Shopee letter. Nyam. Ilahuna sampai sini. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Mungkin jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa halilu wa nusalli ala Rasulillah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.
Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.